Semua, hai, apa kabarnya? Masih di rumah aja kan ya? Jadi di video kali ini gue akan mencoba Chloe Ting 14 Days Abs Challenge. Jadi buat kalian yang belum tahu, Chloe Ting adalah seorang fitness YouTubers dan dia itu terkenal gara-gara si 14 Days Challenge ini. Sejujurnya gue belum pernah nyoba sih, tapi gue udah pernah lihat video dia masuk ke recommendation gue gitu. Jadi terus kemarin gue sempet kayak ngeliat orang-orang, testimoni orang-orang yang mereka udah ngikutin programnya selama 14 hari. And the result was amazing. Jadi kayak diklaimnya itu bakalan membuat apps lo kelihatan. Dan ya, membantu fitness lo secara keseluruhan. Jadi selama 14 hari ke depan, mulai hari ini, gue akan nyoba dan gue akan coba untuk review dan juga show you the progress with my body. Jadi untuk awal kita akan mulai dari hari ini. Stay tune. Kita akan cek dulu my body before the workout ya. Jadi ini adalah, jadi gue nggak tahan apa-apa. Ini benar-benar perut gue dalam keadaan biasa. Ini dari samping. Memang secara perut sih gue nggak terlalu gendut sih. Cuman ya kalau misalnya bisa lebih kecil ya kenapa enggak. Cuman yang jadi masalah gue adalah perut bagian bawah ini. Gitu. Hopefully dengan si Chloe Abs Challenge ini kita akan bisa bikin abs lebih bagus lagi. Sebentar, kita akan ukur. Gue ambil dulu ukurannya. Jadi ini gue udah ngambil meteran dan gue lagi ngukur untuk si pinggang gue ini. Jadi pinggang gue di awal itu di 84,3. Did you guys see that? Oke. Nah, sekarang kita coba ke pinggul ya. Pinggul gue agak gede sih. Oke, pinggul gua di 104 cm. Let's see di hari ke-14 apakah sesuai dengan klaimnya, yaitu bisa merubah abs lo atau gua gagal. Tanpa perlu berlama-lama, gua akan mulai untuk day 1 hari ini. And I'll get back to you after I finish the workout. Oke guys, jadi gue baru aja ngeberesin untuk hari pertama Chloe Ting Abs Challenge. Seperti yang lo lihat tuh, 10 menit aja sebenarnya olahraganya. Dan lo bisa lakuin ini selama 2 minggu. Banyak banget yang udah dapet hasilnya, udah kelihatan bahwa lingkar pinggangnya dan pinggulnya ngecil. Tapi gila sih, itu cuma 10 menit tapi capek banget karena lo bener-bener kayak hit gitu loh. Jadi intervalnya pendek-pendek 30 detikan dengan rest 10 detik gitu. Ini gue masih keringetan dan ya day 1 udah beres. Gue akan lanjut untuk olahraga gue yang lain. Cuman ini capek banget sih. I don't know if tomorrow my abs are killing me or not. Kita coba. See you tomorrow. Bye. Hai guys, jadi sekarang tanggal 6 April dan ini adalah hari ke-7 gua mengikuti si Chloe Ting Abs Challenge ini. Dan sekarang gua akan ngelihat progres dari yang gua lakuin sepanjang 6 hari kemarin. Hari ini belum exercise, seudah ini gua akan exercise. Nah, sebelumnya untuk jadi motivasi, gue mau cek dulu nih ada perubahan gak ya? Oke, jadi ini adalah perut gua seudah 6 hari gua ngikutin si Chloe Ting Abs Challenge. Memang belum kelihatan ya, tapi di sini itu udah ada dekukan. Nah, lumayan sih, kalau menurut gue sih lumayan kelihatan. Memang sih pas yang itu awal ini gua nggak kencengin sama sekali ya, biasa aja perut gua. Memang sih waktu yang awal itu gue nggak kasih lihat perut gue yang awal gitu, cuman garanti yo nggak ada begini-begini. Nah, jadi di 6 hari ini menurut gue abs gue mulai define dan hopefully the next days more to come sampai 14 days abs gue akan lebih terbentuk dan gue akan update di hari terakhir. Oke? Sekarang mari kita ukur. Ini pinggang.
Pinggang gue berapa sih? Oke, pinggang gue 81. Oke, terus sekarang pinggul. Sebentar, kagok babs. Pinggul gue di 100. Gue lupa sih berapa, kalau nggak salah pinggul gue kemarin 105 dan pinggang gue tuh 82. Tapi nanti gue cek lagi deh, nanti gue kasih perbandingan before dan afternya. So ini adalah pemandangan perut gue dilihat dari beberapa angle. Great progress, sekarang waktunya olahraga. Yeay, Joyo! Hai guys, jadi ini adalah hari ke-14 di mana gue akan menyelesaikan 2 weeks challenge, ab challenge-nya dari Chloe Ting. Gue belum olahraga, tapi hari ini lumayan panas, jadi gue udah keringetan. Terus, dan gue belum ngukur perubahan gue sampai hari ini. Jadi hari ini kan gue memang belum olahraga kan. Nanti sudah ini gue olahraga dan gue akan update hasilnya di besok. Jadi besok jam 3 karena gue melakukan measurement pertama gue juga sekitaran jam 3. Waktu hari pertama gue mulai challenge ini. Jadi supaya konsisten gue akan update di jam yang sama seudah gue menyelesaikan hari ke-14 si Chloe Ting Challenge ini. Wish me luck! This is day 14 and I just hope that I can finish this strongly. Kepotong, so we're going to continue this. Oke guys, jadi harusnya gua ngerekam semua gerakan gua di hari ke-14 ini. Tapi HP gua habis memorinya, jadi dia berhenti terus di tengah-tengah dan gua nggak kuat main kalau harus ngulang lagi. Jadi mungkin yang lo lihat akan snippetsnya aja. Untuk lebih lengkapnya lo bisa langsung lihat di YouTube-nya Chloe Ting. Nah seperti yang lo lihat, gue beres akhirnya 14 hari. Meskipun it took longer for me than 14 days karena gue harus ada istirahat juga. Terus gue dapet waktu itu, jadi gue memutuskan untuk gak olahraga pas gue lagi dapet. Nah udah beres 14 hari. I will update you tomorrow about the measurement. Guys, jadi sesuai dengan janji gue hari ini akan mengukur
lingkar pinggang dan lingkar pinggul gua untuk melihat seberapa besar sih perubahannya dari 14 hari Clueting Abs Challenge itu. Nah, I will update you later. Guys, jadi ini adalah hasil perut gua seudah 14 hari melakukan si Clueting workout. Ini adalah perut netral gua, nggak gua tarik. Kalau misalnya gua tarik akan seperti ini bentuknya. Nah, ini kalau perut lo disakin. Jadi seperti yang lo lihat perubahannya itu udah bisa kelihatan dari sini. Ini gua biarin lagi ya perutnya ya, biasain lagi, bisa kelihatan di sini. Lebih kelihatan define-nya. Memang belum 100% banget sih, tapi more than enough untuk olahraga selama 14 hari. Sekarang biar lo lihat nih dari sebelah samping, terus ke depan ya. Nah, sekarang kita akan measure perubahannya dan kita akan compare dari yang hari pertama, hari ke-8, dan hari sekarang. Oke, sekarang kita ukur dulu pinggang. So, kita lihat perubahannya sebentar ya. Karena agak susah, jadinya gue harus lihat di kaca. Berapa ini? Oke, so ini gue lihat di kaca itu pinggang gue sekarang 78,5. 78,5, gue lupa yang sebelumnya gue berapa, nanti gue akan compare ya. Terus pinggul, kagok gengs, sebentar ya. Oke, pinggul kalau misalnya kalian bisa lihat sekarang gue 99. Nanti gue akan compare juga sama yang sebelum-sebelumnya. Wow, ini perut gue maju banget ya. Tapi so far gue akan kasih review gue tentang si Clueting ini ya. Oke, jadi sekarang gue akan review si 14 days abs challenge workout dari si Clueting ini, dimana gue akan bahas plus dan minusnya dari workout ini. Yang pertama untuk plusnya adalah menurut gue setelah gue ukur nih dan gue measure perubahan lingkar badan gue dari hari pertama sampai sekarang, hari ke-14 sih actually kemarin. Itu perubahannya lumayan ada, jadi menurut gua sangat amat ngefek, apalagi untuk kalian yang nyari workout yang memang specifically target untuk perut. Cuman perlu di garis bawah bahwa hasil setiap orang beda ya. Maksudnya kalau gua mungkin udah kelihatan dalam 14 hari, mungkin kalau kalian nyobain nggak secepat itu atau memang lu lebih efektif, tergantung dari kondisi tubuh lo juga metabolisme lo. Biasanya sih yang gue udah lihat dari video-video sebelumnya, jadi Clueting suka upload tentang result dari orang-orang yang udah ngikutin si workoutnya dia. Itu kalau misalnya lo punya lemak di bagian perut lo lumayan banyak, jadi yang pertama akan dia lakukan adalah mengikis lemak lo dulu, baru akan membentuk si abs itu. Jadi don't worry banget kalau misalnya kalian pas nyobain dan lo nggak keluar si absnya. Mungkin it's not that it is not working, tapi si workout itu lebih targeting ke lemak lo dulu gitu, sebelum akhirnya nge-sculpt otot perut lo. Oke. Untuk cons-nya, menurut gua ini workout lumayan berat, especially untuk kalian yang jarang atau nggak pernah olahraga sebelumnya. Misalnya kalian udah ngeliat video gua and then lu merasa bahwa si Ana cepet banget keluar gitu absnya gitu, dan lu pengen nyoba, gua harus warning pertama bahwa ini termasuk olahraga yang cukup berat, apalagi untuk pemula. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian memang ada rencana untuk ikutan si Clueting ini, kalian mungkin prepare dulu stamina kalian selama mungkin seminggu lah, lo olahraga dulu yang lebih ringan untuk ningkatin metabolisme lo sedikit-sedikit, and then mempersiapkan tubuh lo juga sebelum lo akhirnya mengikuti si Clueting workout. Kenapa? Karena sebelum gue ngikutin si Clueting workout ini, gue sebenarnya udah
rutin olahraga. Jadi seminggu bisa 4 sampai 5 hari gue olahraga. Dan itu menurut gue juga memang nggak yang high intensity banget, tapi yang moderate lah. Jadi setiap hari sekitaran 45 menit gue olahraga gitu. Waktu gue pertama ngeliat videonya, I was like, kayaknya gampang deh, gue biasa kok kayak gini. Ternyata enggak guys, itu hari pertama itu hell banget. Lu lihat nanti, lu bisa lihat di videonya gue yang pertama, itu bener-bener kayak mau mati rasanya. Terus it continues lah, mungkin bakalan susah sampai hari keempatan, terus hari kelima you get the hang of it, but it will never get any easier. Jadi gue nggak ngomong ini gampang ya, sampai hari ke-14 juga gue udah kayak memang ini berat gitu. Jadi gue akan ngomong memang ini olahraganya berat. Jadi kalau memang kalian mau nyoba, please prepare yourself dulu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya lu pemula, pertama sakit badan lo akan tak tertahankan. Waktu gue ngikutin ini, jujur bilang, gue nggak sesakit itu sih. Jadi perut gue tuh, lu tau kan kalau abis olahraga itu sore badan lu tuh kayak sakit, pegel di mana-mana gitu. Nah gue nggak, cuman perut gue tuh kayak diperes gitu loh. Jadi kayak otot lu tuh begini terus di hari kedua, hari ketiga gitu. Nah gue rasa kalau misalnya kalian yang jarang olahraga, lo akan ngerasa badan lu sakit semua, trust me. Nah udah gitu itu sakit badannya. Terus kedua, karena ini membutuhkan konsistensi. Jadi ini kan 14 days workout. Kalau misalnya kalian merasa bahwa ini sangat amat berat di hari pertama atau kedua, kalian ada chance untuk drop this workout. Jadi kalian nggak finish 14 days. Dan itu ya mau gimana ya, kalau misalnya kalian berhenti di tengah-tengah, ya lu nggak bakal bisa lihat hasilnya. Jadi menurut gue sih, seperti yang tadi gue bilang, lo persiapin dulu baik mental, stamina, terus badan lo juga gitu. Nah, terus tipsnya dari gue adalah coba lo lihat, lo persiapin untuk ngikutin si Clueting workout ini. Jangan sampai 2 minggu itu sampai ke waktu lo dapat menstruasi. Jadi gue start workout ini tuh tanggal 31 Maret. Kagok banget kan, karena gue pas lihat itu tanggal 30 Maret gue lihat videonya masuk ke YouTube recommendation gue, terus gue langsung bersemangat gitu, langsung udahlah gue cobain. Gue nggak mikir sampai gue akan melewati menstruasi gue gitu. Jadi tanggal 31 gue start, terus gue dapet di tanggal 12 gitu. Jadi 12. Jadi dari tanggal 31 sampai tanggal 12 itu gue rutin workout. Terus gue harus berhenti pas gue mens. Ya lo tau lah, hormonal kita naik turun. Terus gue juga ngerasa pas gue maksain sih, gue sempat maksain untuk olahraga. Tetep gue olahraga, gue pengen beresin ini sampai tanggal, harusnya gue beres tuh tanggal berapa tuh? 13 gitu kan. Berarti gue nggak tanggal 12 deh, gue kayaknya tanggal 10-an gitu gue dapet. Nah, gue tuh udah sekitaran 10 hari, terus gue gue sempat maksain gitu, gue harus olahraga nih, tetep gue pengen beresin, gue nggak mau ada bolong sama sekali. Tapi karena ya menstruasi lah, hormon, terus mood lu juga berubah, rasanya badan lu tuh berat banget, nggak bisa diajak kompromi sama sekali. Jadi gue stop 3 hari, pas hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga gitu. Nah baru gue lanjutin. Makanya olahraga ini gue lebih dari 14 hari sebenarnya kalau misalnya lihat timeline. Tapi beneran olahraganya sih 14 hari gitu, karena dipotong sama si libur pas gue menstruasi itu. Nah jadi daripada nanti kalian keganggu kayak gua, jadi harus ada jeda banget selama lumayan 3 hari gitu. Karena seudah 3 hari, lu mulai lagi itu tuh bener-bener berat banget. Kayak lu start dari hari pertama. Jadi pas itu anjrit, gila lah. Gua, wah itu kayak nge-pushnya itu lebih-lebih dari motivasi gua di hari pertama gitu.
Jadi memang menurut gue lebih efektif kalau misalnya kalian udah lihat, oh gue bakalan siklus haid tanggal berapa, dan lo rencanain si waktu itu supaya 14 harinya beres sebelum lo mencapai siklus haid itu. Dan yang terakhir tips dari gue adalah please give your body a rest. Jadi gue sih, ya gue ngaku sih gue nge-push diri gue terlalu kuat waktu itu. Jadi gue full waktu itu teh 8 hari gitu, apa 10 hari, 8 apa 10 hari gitu, gue nge-push diri gue untuk full olahraga gitu, nggak ngasih rest sama sekali. Dan ya gue rasa pas hari ke berapa ya, hari ke 7, 8 gitu, kayak badan lu tuh gak seefektif itu gitu olahraga tuh, kayak udah jenuh lah gitu. Nah, badan lu juga punya hak, dan lu juga harus rest, take a rest 1 hari mungkin gak olahraga, it's okay, gak bakal merubah si abs lu, karena gue 3 hari stop juga gak berubah banget gitu. Jadi please give your body a rest, a proper rest. Jadi mungkin 7 hari lo berhenti dulu sehari, terus lanjut 7 hari lagi, it's okay, nggak bakal jadi problem gitu. Jadi segitu aja review dari si Cluiting Abs Workout Challenge ini. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa drop di komen di bawah. Dan let me know what you think dari video gue ini. Dan mungkin ada workout lain yang kalian rekomendasiin ke gue, juga let me know. Thank you for joining me in this challenge. Bye!